Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen hari ini. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur dalam lelah kami, Tuhan menolong kami, beri waktu buat kami istirahat. Terima kasih Tuhan juga berkati sehingga kami bisa menikmati tidur malam kami dan kami sungguh mengalami pemulihan di dalam Allah. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami tiada henti. Terima kasih firman-Mu dari waktu ke waktu Kau berikan, dan hari ini kami mau menerimanya dengan ucapan syukur. Sampaikanlah firman-Mu, berikanlah hikmat bagi hamba-Mu ini sehingga sungguh setiap kami mengalami pertolongan Tuhan. Dipimpin Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami merenungkannya, mempelajarinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan kita bersama pelajari dari Yeremia pasal yang ke-21. Kita akan bersama-sama memperhatikan Yeremia pasal yang ke-22. Yeremia pasal yang ke-22, kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan membacanya ayat 1 sampai 5 saja, ya. Yeremia pasal 22. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan. Hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya ini, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini belajar bersama bagaimana Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyatakan firman-Nya bagi Raja Yehuda. Bagi Raja Yehuda, kita bersama mendengarkan bagaimana Tuhan menghendaki Raja itu mendengarkan firman. Tuhan menghendaki Raja Yehuda, pemimpin tertinggi di kerajaan itu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, ini pelajaran sederhana buat kita, bahwa di muka bumi ini tidak ada yang tertinggi selain dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan raja pun harus tunduk mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Jika Raja Yehuda itu mau mendengarkan, maka akan terjadi kelangsungan hidup kerajaan itu. Tuhan katakan akan berarak melewati pintu gerbang ini. Raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud. Akan terus berlanjut kerajaan itu. Dan kerajaan Daud, tahta Daud tidak akan kosong, dan itu akan terus ada berarak raja demi raja demi raja, pegawai-pegawainya dan rakyatnya akan mengantarkan raja itu naik tahta. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini hal sederhana ya sepertinya, tapi ini bukankah tidak mudah? Seorang pejabat yang tertinggi, yang memiliki status, yang memiliki wewenang, yang memiliki kuasa, yang tertinggi di istananya bisa melakukan apa saja karena dia punya hak,
karena dia seorang raja, karena dia pemimpin. Tapi Tuhan katakan, dengarkanlah firman Tuhan. Raja itu harus taat, raja itu harus berdiam, raja itu harus mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, siapakah kita di hadapan Allah? Bapak Ibu seorang pejabat di kantor, Bapak Ibu seorang pimpinan di kantor, saudara mungkin saudara muda tapi saudara punya jabatan di tempat kerja saudara. Bapak-bapak, kepala keluarga, ada pemegang otoritas tertinggi di keluargamu. Tapi kita belajar dari firman Allah, bahwa apapun jabatan kita, apapun hak tertinggi yang sebenarnya ada di tangan kita, kita memiliki kekuatan, memiliki kuasa. Tapi di hadapan Allah kita harus tunduk mendengarkan suara Tuhan. Harus mendengarkan suara Tuhan. Harus ada waktu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang menjadi dasar tindakan hidup kita bukan karena kita memiliki kekuasaan itu, memiliki hak itu. Tapi karena Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkanlah Tuhan. Biasanya saat orang sudah memiliki jabatan, kedudukan, saat orang memiliki hak, dia akan menggunakan haknya itu untuk keinginannya dan didasarkan kepentingan apa yang dia dapatkan. Keuntungan apa yang dia akan terima. Sehingga bisa semena-mena, sehingga bisa melakukan kepemimpinannya dengan apa yang dia mau. Hari ini kita diajarkan, hai Raja Yehuda, dengarkanlah Tuhan. Pemimpin-pemimpin, Anda mungkin yang tertinggi di tempat kerjamu, di rumahmu. Tapi ingat, ada yang lebih tinggi di atas segalanya, yaitu Tuhan, yang harus didengarkan. Yang harus didengarkan. Apa yang harus didengarkan dan apa yang harus dilakukan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran dalam bahasa asli Alkitab kita itu menggunakan kebenaran. Keadilan itu mispat, merupakan kata yang menjelaskan berlaku adil sesuai dengan hukum, peraturan yang berlaku. Benar secara hukum. Hukumnya menyatakan apa, maka kita melakukan sesuai dengan hukum itu. Contoh, rambu-rambu lalu lintas di Indonesia ini. Kalau merah, jalan terus. Oh enggak. Kalau merah, berhenti. Itu sebenarnya peraturannya, sesuai hukumnya. Kuning itu hati-hati, mulai mengurangi kecepatan, bersiap untuk berhenti. Bukan bersiap-siap untuk gas kencang. Kalau hijau, berhenti. Hijau nggak masalah, tapi antara merah dan kuning ini, seringkali kita tidak melakukan sesuai dengan peraturan. Ini hal sederhana, tapi hukum yang tertulis demikian. Bapak Ibu, apa bedanya keadilan dan kebenaran? Keadilan itu adalah melakukan yang benar sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Hukum-hukum, peraturan-peraturan hukum. Nah, kebenaran ini adalah hidup secara benar berdasarkan hukum-hukum moral. Hidup benar secara tata etika, apa yang didasarkan oleh firman Tuhan. Sehingga sebenarnya keadilan dan kebenaran ini berjalan berdampingan. Karena kalau orang mengikuti hukum-hukum firman Tuhan, dia juga akan bersikap benar secara etika, secara moral. Berkaitan sebenarnya, tapi menekankan kepada ini peraturan hukum, ini peraturan etika dan moral, yang semuanya didasarkan akhirnya kalau kita percaya kepada Tuhan, harus hidupnya didasarkan pada Alkitab firman Allah. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Berlakulah adil. Berlakulah dengan jelas, berlakulah dengan benar. Sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan-peraturan hukum. Jangan berlaku keras. Jangan berlaku kasar. Karena memang ini kebiasaan. Otomatis ya saat seseorang memiliki otoritas itu sesuka hatinya. Sehingga berlaku kasar, sehingga berlaku keras, sehingga berlaku memaksa, sehingga berlaku terserah apa yang dia mau, suka-sukanya. Hari ini bertobat.
Bapak Ibu Saudara, orang tua, saya sebagai mama, mungkin yang lain ada ya, papa mama, kita sebagai orang tua, kita punya otoritas atas hak anak kita. Kita punya hak mengatur dia. Tapi mari kita ingat, lakukan ini. Lakukan ini karena ini dikehendaki oleh Tuhan. Bersikaplah dengan benar. Bersikap dengan benar dalam mengasuh anak. Bersikap dengan benar sesuai dengan apa kata Alkitab saat kita berbicara kepada anak. Jangan seenaknya. Jangan berlaku kasar. Jangan berlaku keras karena Alkitab tidak mengajarkan demikian. Dengan lemah lembut mendidik. Berulang-ulang tidak menyerah. Bapak Ibu Saudara, keluarga kita, rumah tangga kita, tempat kita bekerja, dimanapun kita berjumpa dengan orang lain, sesungguhnya kita adalah seorang hamba Tuhan. Kita seorang anak Tuhan. Kita ini ada di bawah kuasa Tuhan. Maka mari kita menerapkan kehidupan yang benar, kehidupan yang adil, kehidupan yang sesuai dengan peraturan-peraturan, dan kita memperlakukan orang lain dengan benar, dengan lemah lembut, bukan dengan kekuatan kita, kekuasaan kita, tapi memperlakukannya dengan benar secara moral, dengan benar secara etika, dengan benar secara hukum-hukum Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersikap dengan benar. Saudara-saudara, engkau mungkin pimpinan di kantormu, tapi di rumah engkau seorang anak yang harus menghormati orang tua. Di kantor engkau dihormati oleh anggota timmu, oleh karyawanmu, tapi tetap perlakukanlah mereka dengan lemah lembut, bukan dengan kasar. Dengan sopan, dengan benar. Mendidik mereka, iya, tapi mendidik mereka dengan cara yang benar. Mari kita melakukan firman ini, selamat hidup adil dan benar. Dalam setiap hidup kita, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih tuntunan-Mu hari ini. Tuhan tolonglah kami. Tuhan berkatilah kami. Bapa di sorga, kami mohon Engkau memberikan kekuatan untuk kami terus peka dalam pimpinan Allah. Hari ini ada dua hal yang harus kami lakukan. Hidup mendengarkan Tuhan dan tahu siapa kami. Dan tahu kami juga harus bersikap dengan benar kepada sesama kami. Tuhan tolonglah kami. Berkati semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Pergi keluar masuk kami, Tuhan dampingi, Tuhan tolong kami dalam perjalanan dimanapun. Tuhan jagai kami dari kecelakaan mara bahaya. Tuhan bentengi kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Keluarga kami, anak-anak kami semuanya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.